Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Angel Francisca Solih dan Tika Yuliasari. Selamat menyaksikan. Definisi hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disabilities atau learning difficulty merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasakan kesulitan dalam kegiatan belajar. Banyak hal yang membuat seorang individu mengalami kesulitan dalam belajar. Menurut Abdurrahman 2012, kesulitan belajar merupakan ketidaktepatan pembelajaran yang disebabkan oleh 1. Adanya disfungsi otak, 2. Kesulitan dalam tugas-tugas akademik, 3. Prestasi belajar yang rendah jauh di bawah kapasitas inteligensi, 4. Adanya sebab lain seperti tunagrita, gangguan emosional, hambatan sensori, ketidaktepatan belajar, atau karena kemiskinan budaya. Menurut Suwarto 2013, kesulitan belajar adalah kegiatan dalam pencapaian tujuan belajar, ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau nilai yang diperoleh kurang dari 75. Peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar adalah peserta yang tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan untuk belajar di tingkat berikutnya. Faktor penyebab dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal menjadi penyebab utama kesulitan dalam belajar, yaitu adanya kemungkinan disfungsi neurologis. Problem belajar adalah faktor eksternalnya, yaitu berupa strategi dalam pembelajaran yang kurang tepat. Pengolahan kegiatan belajar tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan pungutan yang tidak tepat. Beberapa faktor yang menyebabkan disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar menurut Abdurrahman. 1. Antara lain 1. Faktor genetik, 2. Luka pada otak karena mengalami trauma fisik atau kekurangan oksigen, 3. Biokimia yang hilang, misalnya biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat, 4. Biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan, 5. Pencemaran, 6. Gizi yang tidak memadai, 7. Pengaruh-pengaruh psikologi dan sisa yang lain merugikan perkembangan anak. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari gejala-gejala umum yang tampak. Gejala-gejala umum kemudian dijadikan sebagai indikator penentu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sedangkan menurut Jamaris, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik dikategorikan ke dalam 5 faktor, yaitu 1. Kerusakan terjadi pada susunan saraf pusat, 2. Ketidaksamaan biokimia, 3. Keturunan atau genetik, 4. Nutrisi, 5. Pengaruh teratogenetik. Karakteristik peserta didik dengan kesulitan belajar menurut Jamaris, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah, dalam artian nilai rata-rata yang diperoleh di bawah potensi akademik yang dimilikinya. 2. Hasil belajar tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. 3. Lambat dalam melaksanakan tugas belajar, selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas. 4. Menunjukkan sikap yang tidak pantas seperti acuh tak acuh, perlawanan, berpura-pura, berbohong, dan sikap negatif lainnya. 5. Menunjukkan perilaku yang kurang tepat seperti suka bolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, sering mengganggu di dalam atau di luar kelas, atau mengasingkan diri. 6. Menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar dalam menghadapi situasi tertentu, misal tidak merasa sedih atau menyesal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Angel. Anak yang berisiko kesulitan belajar. 1. Kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan meliputi gangguan perkembangan motorik. Gangguan perkembangan motorik disebut dispraxia, mencangkup gangguan pada motorik kasar, motorik halus, penghayatan tubuh, pemahaman keruangan, dan lateralisasi atau arah gerak. Dispraxia atau sering disebut dengan klasmi adalah keadaan sebagai akibat adanya gangguan dalam integrasi auditorium motor.
Jenis-jenis dispraksia. 1. Dispraksia ideomotoris. Ditandai dengan kurangnya kemampuan dalam melakukan gerakan praktis sederhana seperti menggunting, menggosok gigi, atau menggunakan sendok makan. Gerakan berkesan canggung dan cukup luwes. Dispraksia ini sering merupakan kendala bagi perkembangan bicara. 2. Dispraksia ideasional. Ditandai anak dapat melakukan gerakan kompleks tetapi mampu menyelesaikan secara keseluruhan, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak tenang. Kesulitannya terletak pada urutan gerakan. Anak sering bingung mengawali suatu aktivitas, misalnya mengikuti irama musik. Yang ketiga, dispraksia konstruksional. Ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan-gerakan kompleks yang berkaitan dengan bentuk, seperti menyusun balok dan gambar. Kondisi ini dapat mempengaruhi. 4. Dispraksia oral sering ditemukan pada anak yang mengalami disfasia perkembangan atau gangguan perkembangan bahasa. Anak mempunyai gangguan dalam bicara karena adanya gangguan dalam konsep gerakan motorik di dalam mulut. Berbicara dipandang sebagai bentuk gerakan halus dan terampil dalam rongga mulut sehingga anak kurang mampu jika diminta menirukan gerakan, misalnya mengulurkan atau menggerakkan lidah, mengembungkan pipi, menarik bibir ke depan, dan sebagainya. B. Gangguan perkembangan bahasa atau difasia. Difasia adalah ketidakmampuan atau keterbataan kemampuan anak menggunakan simbol linguistik dalam rangka berkomunikasi secara verbal. Gangguan pada anak yang terjadi pada fase perkembangan ketika anak belajar berbicara disebut disfasia perkembangan atau developmental dyshasia. C. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan pada kemampuan penangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencangkup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. D. Canggung berkembang perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderai. 1. Gangguan dalam persepsi auditoris berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan. 2. Gangguan dalam persepsi visual berupa kesulitan memahami objek yang dilihat. 3. Gangguan dalam persepsi visual motorik berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. 4. Gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan pendek. 5. Gangguan dalam pemahaman konsep. 6. Gangguan spasial berupa pemahaman konsep ruang. 7. Gangguan perkembangan perilaku. 8. Gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Gangguan meliputi ADD, Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan perhatian disebut hiperaktivitas.